Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Marta dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi lanjutan tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjabarkan makna semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Nah, artinya di sini tanah Indonesia yang dimaksud adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180,53 km persegi. Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia. Kemudian Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara, yang berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Nah, di sini kita lihat bahwa negara kita termasuk negara yang luas dan kebanyakan berupa kepulauan. Maka dari itu kita harus menjaganya dengan hal-hal yang baik agar tidak terjadi perpecahan antara satu pulau atau antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Nah, berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sebelum peristiwa Sumpah Pemuda ini, pemuda Indonesia dan para pahlawan kita melawan penjajah masih bersifat kedaerahan. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda, maka seluruh pemuda dari segala penjuru di Indonesia menyatakan atau mengikrarkan Sumpah Pemuda, sehingga perjuangan melawan penjajah itu menjadi lebih modern dan tidak kedaerahan lagi. Sudah ada struktur organisasi, sudah ada tujuan yang jelas, dan sudah ada kesatuan dari seluruh Indonesia, terutama para pemudanya. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, bahkan antar budaya. Jadi bahasa di Indonesia ini, terutama bahasa daerahnya itu sangat banyak. Jadi tiap daerah, bahkan di Jawa sendiri itu antar bersebelahan kabupaten saja sudah berbeda bahasanya gitu. Jadi untuk mempersatukan bahasa-bahasa daerah tersebut digunakan bahasa Indonesia yang kita pelajari di sekolah, lalu di media komunikasi, atau juga diajari oleh orang tua kita, bapak ibu guru kita, untuk menyatukan bangsa Indonesia yang bahasa daerahnya itu sangat banyak. Kemudian untuk memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, dan lain-lain. Nah, ini dulu masih kedaerahan. Jadi setiap daerah punya organisasi kepemudaan sendiri sebelum adanya Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak persatuan perjuangan di Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi pahlawan. Pahlawan yang gugur di waktu muda dan sangat berperan dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama kita akan membahas Wage Rudolf Supratman. Nah, beliau lahir pada 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Nah, ini termasuk usia yang masih muda. Lagu ciptaan W.R. Supratman yang berjudul Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Nah, pada saat perjuangan itu lagu Indonesia Raya sangat sulit untuk dinyanyikan ya. Kalau sekarang setiap hari Senin kita bisa menyanyikan dengan mudah. Waktu pelajaran PPKN mungkin itu juga dengan mudah bisa dinyanyikan. Nah, kalau dulu itu mau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sangat sulit karena memang dilarang oleh penjajah gitu. Kemudian ada tokoh Chairil Anwar. Beliau lahir di Medan pada 26 Juli 1922 dan meskipun latar belakang pendidikannya terbatas, beliau menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya beliau juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Jadi walaupun Chairil Anwar ini pendidikannya tidak tinggi, dia bisa belajar sendiri sampai menguasai 3 bahasa dan bahkan karya-karyanya itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Kemudian ada Walter Monginsidi. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia yang sangat muda, 24 tahun, pada 5 September 1949. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter. Walter mengantongi banyak penghargaan dan gelar. Antara lain, ia dianugerahkan pemerintah Indonesia
Bintang Gerilya pada tahun 1958 dan Bintang Mahaputra kelas 3 pada tahun 1960 serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Selanjutnya ada I Gusti Ngurah Rai dari Bali. Beliau lahirnya di Bandung 30 Januari 1917. Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI atau Anumerta. Beliau juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 9 Agustus 1975. Nah, ini dari pahlawan-pahlawan tadi memang pemerintah melakukan atau memberikan banyak penghargaan. Dan selain itu kita sebagai generasi selanjutnya harus menghargai jasa pahlawan dengan mendoakan beliau-beliau, kemudian mengingat bagaimana perjuangannya. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Nilai yang pertama adalah cinta bangsa dan tanah air. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Misalnya kita bisa sekolah sampai luar negeri, nah akan lebih baik ketika sudah sukses atau sudah lulus bisa kembali ke Indonesia dan membangun bangsa dan tanah air kita yang tercinta ini. Seperti itu, tidak bekerja untuk negara lain tapi bekerja untuk bangsa dan negara kita sendiri. Kemudian persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Nah, persatuan seluruh masyarakat Indonesia pada waktu masa penjajahan itu sangat penting sehingga bisa mencapai kemerdekaan seperti saat ini. Selanjutnya ada sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, ini misal kalian rela berkorban untuk teman atau untuk sahabat kalian, apalagi untuk bangsa dan negara kita. Contohnya seperti pahlawan-pahlawan yang sudah disebutkan tadi. Beliau-beliau mencurahkan segalanya untuk negara, baik harta, kemudian bahkan nyawa, karena mereka meninggal pada usia muda demi memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tidak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Karena semenjak adanya Sumpah Pemuda, pemuda di seluruh Indonesia bisa bersatu dan menetapkan tujuan yang sama bagi bangsa Indonesia dalam upaya mengusir penjajah. Kemudian dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama para peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu Indonesia. Nah, pemuda dari berbagai daerah tersebut tentunya memiliki
tujuan yang berbeda, memiliki keinginan yang berbeda, namun mereka bisa menyatukannya dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia adalah bersaudara sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Jadi seluruh masyarakat kita itu pada dasarnya itu adalah bersaudara, baik berbeda warna kulit, berbeda jenis atau bentuk rambutnya, atau berbeda bahasanya, kita semua tetap bersaudara, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian meningkatkan semangat gotong royong dan kerjasama. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Nah, ini bangsa kita itu terkenal sebagai bangsa yang suka membantu, ramah, juga suka bergotong royong. Contohnya di masyarakat kita misalnya adanya kerja bakti. Nah, itu lingkupnya kecil. Kalau ini gotong royong pada saat Sumpah Pemuda itu lingkupnya seluruh bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya setelah mendengarkan atau memahami materi sebelumnya, ada tugas untuk kalian. Yang pertama adalah sebut dan ceritakan 2 pemuda Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, minimal 3 paragraf. Kemudian ceritakan salah satu pahlawan dalam hidup kalian, minimal juga 3 paragraf. Dikerjakan di kertas folio dan ditulis tangan, kemudian bisa dikumpulkan saat piket. Kemudian bagi yang tadi misalnya kurang jelas atau ingin mempelajari lebih lanjut, bisa dibuka di buku paket mulai halaman 101. Untuk tugas harap dikumpulkan tepat waktu ketika piket. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe channel SMP Negeri 1 Bonorowo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.